santai. Oke, Apa ini tuh Indra? langsung dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umpun Suryani, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, serta para penonton yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen modal kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Cindy Susan dengan NIM A1B021384 sebagai moderator dan Saya Ninengah Natasha Sabaniarta dengan NIM A1B021362. Saya Zaprian Freddy dengan NIM A1B021399. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi. Materi pertama yaitu pengertian dan tujuan manajemen modal kerja akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya. Pengertian modal kerja. Modal kerja mempunyai dua kosakata atau elemen dasar, yakni aktiva lancar, current asset, dan kewajiban lancar atau current liabilities. Manajemen modal kerja memerlukan kedua elemen ini untuk menentukan bagaimana kegiatan operasional kantor agar pengolahannya berjalan dengan baik. Manajemen modal kerja atau working capital management menurut Harjito dan Martono merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Bahwasanya pengertian modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang fokusnya pada pemeliharaan keseimbangan current asset dan liabilities pada perusahaan. Manajemen modal kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Dalam hal seperti ini berhubungan pada pengelolaan kas, persediaan, dan hutang piutang. Suatu analisis dalam modal kerja sangat penting bagi analisis internal ataupun analisis eksternal, karena ada hubungan yang berkesinambungan antara modal kerja dan juga kegiatan sehari-hari di sebuah perusahaan. Jikalau pengurus modal kerja tidak dilakukan sesuai prosedur, maka dapat menyebabkan kegagalan pada perusahaan. Dalam pengoperasiannya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian. Contoh untuk membayar gaji para karyawan, membeli bahan baku mentah, membayar biaya transportasi, membayar biaya listrik, dan sebagainya. Baik, adapun tujuan dari manajemen modal kerja yaitu yang pertama sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jikalau rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena adanya menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, sebagai perlindung atau proteksi saat terjadinya krisis modal kerja. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zaprian Freddy, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis modal kerja, di mana menurut A.W. Taylor mengatakan ada dua jenis modal kerja yang dikelompokkan, yakni modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan-perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Di mana jenis modal kerja permanen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Terus yang kedua ada modal kerja normal. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang wajib dan harus ada agar si perusahaan terbiasa hanya untuk bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Selanjutnya ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perubahan tersebut atau bisa berfluktuasi
dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Di modal kerja variabel terdiri dari modal kerja siklus, modal kerja musiman, dan modal kerja darurat. Di mana modal kerja siklus merupakan suatu modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Selanjutnya ada modal kerja musiman, merupakan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pencegahan atau antisipasi jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir ada modal kerja darurat. Dalam modal kerja ini, jumlah setiap kebutuhannya akan dipengaruhi oleh setiap keadaan-keadaan yang terjadi pada luar kemampuan di perusahaan. Sebuah usaha akan dikatakan sehat jika posisi pada modal kerjanya stabil, yang berarti harus ada dua jenis modal kerja yang disebutkan tadi tersedia di setiap perusahaan. Next. Selanjutnya ada penentuan besarnya modal kerja, di mana ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yakni satu, periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja. Yang dimaksudkan dengan periode perputaran atau periode terikatnya suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan atau dari suatu periode yang meliputi dari jangka pemberi kredit yang dibeli, lamanya dari suatu proses produksi itu sendiri, lamanya penyimpanan bahan mentah yang ada di gudang, lamanya barang, maka dari itu disimpan, dan jangka waktu dari penerimaan piutang. Terus yang kedua ada pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya. Pengeluaran yang dimaksud di sini adalah biaya dari rata-rata per hari untuk para pembeli bahan baku itu sendiri, pembayaran dari gaji buruh, dan bahan pembantu lainnya, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas contoh dari perhitungan besarnya modal kerja, di mana yang kita cari yang pertama adalah periode perputaran. Yang pertama adalah lamanya proses produksi, di sini ada 10 hari, terus lamanya barang disimpan di gudang 10 hari juga, terus jangka waktu penerimaan piutang 10 hari. Selanjutnya kita jumlahkan yang ketiga nih, jadi periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah 30 hari. 10 tambah 10 tambah 10. Terus yang kedua, pengeluaran setiap harinya, di mana yang pertama di sini ada bahan mentah 4.000, terus bahan pembantu 2.000, terus ada upah buruh 3.000, dan yang terakhir ada pengeluaran lain. Dijumlahkan juga, jadi jumlah pengeluaran setiap harinya adalah 10.000. Jadi kebutuhan modal kerja bagi suatu perusahaan menjalankan aktivitas usaha setiap harinya untuk dapat bisa menjamin kontinuitas, dan setiap usahanya dibutuhkan modal kerja sebesar 10.000 dikali 30 hari, yang kita kalikan yang jumlah pengeluaran setiap harinya dikali periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja tersebut. Jadi 10.000 dikali 30 hari yaitu 300.000. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ninengah Anastasia Sabaniarta, kepadanya dipersilahkan. Baik, komponen model kerja. Komponen model kerja mencakup aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar, menurut ahli, aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi di konsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang termasuk aktiva lancar adalah yang pertama itu kas atau cash, uang tunai, dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Yang kedua, investasi jangka pendek, temporary investment, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan industri, dan surat-surat utang sejenisnya, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali, dikenal sebagai investasi jangka pendek. Yang C, wesel tagih, notes receivable, tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promise. Yang D, utang dagang, accounts receivable, piutang dagang meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul karena penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit.
Yang E, penghasilan yang akan masih diterima account receivable, penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain, tetapi pembayarannya belum diterima sehingga melupakan tagihan. Yang F itu persediaan barang, inventories, barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali, yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. Yang G, biaya yang dibayar di muka, prepaid expense, pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain yang belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Hutang lancar. Menurut ahli Munawir, hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek, 1 tahun sejak tanggal neraca, dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan, dan termasuk hutang lancar adalah A. Hutang dagang, account payable. Hutang dagang adalah pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit. Yang B, penghasilan yang ditangguhkan, different revenue. Penghasilan yang diterima terlebih dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya, yang belum menjadi hak perusahaan. Yang C, hutang dividen. Dividen payable, hutang dividen merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi belum dibayarkan neraca disusun. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari 2 faktor. Faktor pertama itu periode perputaran atau periode terkaitnya modal kerja, merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang jika waktu penerimaan piutang. B. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari, merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, bahan upah buruh, dan lain-lainnya. Investasi modal kerja. Investasi dalam modal kerja dapat dilihat dalam aktiva lancar. Pada laporan neraca diantaranya investasi dalam persediaan, investasi dalam piutang, investasi dalam kas. Ketiga komponen mengalami perputaran dalam perusahaan guna membiayai semua kegiatan operasional perusahaan, dan kemudian semua biaya-biaya yang dikeluarkan kembali lagi ke perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi dari modal sebelumnya. Investasi dalam persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja, merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelajaran aktiva seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Sekian pemaparannya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mute, masih mute tuh. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok
materi kelompok kami, yaitu setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi dari semula kas itu dikeluarkan. Investasi-investasi inilah yang dibutuhkan dalam perusahaan karena sifatnya yang sangat fleksibel sehingga mampu untuk menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik kian menurun. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.